Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ulil ilmi wal irfan. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha tajawaza li ummati amma hadathat bihi anfusaha ma lam ta'mal bihi aw natakallam bihi. Innallaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam bihi. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqar rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para asatidz guru-guru saya. Yang saya hormati, saya muliakan segenap takmir Masjid Baitul Izzah, para jamaah ayah bunda rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah berikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah hari Sabtu subuh kali ini kembali lagi Allah hadirkan kita di Masjid Baitul Izzah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita. Yang pertama sholat subuh berjamaah, yang kedua kewajiban kita menuntut ilmu, yang dua-duanya merupakan kewajiban selama hayat masih dikandung badan. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid, berjamaahnya kita, zikir, salawat, istighfar, dan ngajinya kita menjadi wasilah Allah curahkan keberkahan kepada kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah jauhkan musibah dari kita, Allah bahagiakan dunia akhirat kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ayahanda bunda rahimakumullah, hari ini tanggal 1 bulan Rajab, seperti Ustadz Kaswari sampaikan tadi, biasakan doa dengan doa
yang diajarkan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Biasanya ibu-ibu mah ditambahin waghfir lana dzunubana wa hasil maqasidana. Tapi dari nabinya tadi ya, Allahumma ya Allah barik lana, berkahi kami fi Rajab wa Sya'ban, di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bukan hanya sampai berkah, tapi wa balighna Ramadan, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Doa ini mengandung beberapa hal. Yang pertama, kenapa minta berkah di bulan Rajab? Kenapa minta berkah di bulan Sya'ban? Kenapa minta sampai ke bulan suci Ramadan? Ada sebuah hadis Nabi, Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadana syahru umati. Sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata baginda Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Jadi kita berada di bulan Allah, akan datang ke bulan Rasulullah, akan berjumpa, kita minta sampai ke bulan kita, bulan umatnya, baginda Nabi Muhammad SAW. Di bulan Rajab ada satu malam yang hebat, namanya 27 Rajab. Jadi kenangan, sejarah, dan diperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergeser ke bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ada satu malam yang juga sama luar biasa, namanya malam nisfu Sya'ban, malam setengah dari bulan Sya'ban. Di pesantren-pesantren ngadain sholat tasbih bersama, di pesantren-pesantren baca Yasin 3 kali, di pesantren-pesantren zikir, tasbih, istighfar, dan muhasabah. Dan di bulan Ramadan ada satu malam yang terbaik dalam 1 tahun. Tidak ada malam terbaik selama 1 tahun kecuali berada di bulan suci Ramadan, namanya Lailatul Qadar, malam Qadar, malam kepastian dari Allah. Termaktub dalam Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi satu malam di bulan Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 83 tahun lebih, 1000 bulan kalau kita beribadah di dalamnya. Baik. Yang kedua, Rajab ini bulan Muharram. Jadi di bulan Rajab perbanyak amal-amal soleh, hindari amal-amal buruk, tambahkan sedekah, tambahkan puasa sunnah, tambahkan sholat sunnah, tambahkan istighfarnya, ya, tambahkan istighfarnya, ya, itu di bulan Rajab. Perbanyak terus amal ibadah. Begitu ya, begitu dahsyat, begitu luar biasa. Sampai ada istighfar yang diajarkan di pesantren itu, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Ini dibaca 70 kali dalam sehari selama di bulan Rajab. Ini amalan yang diajarkan para kiai, para ulama di pondok-pondok pesantren. Oke, yang terakhir, bulan Rajab menandakan sudah sangat dekat dengan bulan suci Ramadan. Jadi saya mengingatkan bunda-bunda, ayahanda yang masih punya hutang puasa di tahun kemarin, mohon dibayar. Hutang sama manusia aja wajib dibayar, apalagi hutang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibayar ya, jangan sampai nggak dibayar.
Itulah awal kita pengajian ya, sebagai prolog awal. Kita lanjutkan masuk ke kitab Mukhtarul Ahadis, halaman 35 di kitab saya. Tapi di kitab bapak-bapak saya gak paham hadisnya ini. Innallaha tajawaza li ummati amma hadatsat bi anfusaha man lam ta'mal bi aw tatakallam bi. Itu ya hadisnya bagian itu. Halaman 35 paling bawah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu tajawaza, akan memaafkan, akan mengampuni li ummati, bagi umatku, kata baginda Nabi, amma hadasat, amma atas dosa, hadasat yang terbetik, amma atas keburukan, atas maksiat, hadasat yang terpikirkan, bihi tentang dosa itu, angfusaha di dalam hatinya, malam takmal sebelum dia melakukan, bihi dosa itu, au tatakallam atau sebelum membicarakan dosa itu. Jadi Allah tidak akan menulis dosa manusia kalau dalam hati doang dia niat jelek, niat maksiat. Ditunggu dulu sama Allah melakukan apa tidak. Contoh, besok subuh mau berjamaah di Masjid Baitul Izzah, pulangnya mau duluan, nyari sendal yang bagus buat keundangan, yang saya tinggal. Nah itu namanya. Nah ternyata dalam hati baru begitu, maka ditunggu dulu. Selama niat jelek ini tidak dilakukan, tidak ditulis dosa, Allah memaafkan. Itulah luar biasa. Innallaha tajawaza an ummati ma waswasat bihi suduruha man lam ta'mal bihi aw tatakallam. Allah akan memaafkan umat manusia, umatnya baginda Nabi, kalau dibisikkan di dalam dadanya, suara hatinya, keburukan-keburukan selama belum melakukan atau membicarakan. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Kalau orang berniat baik, dalam hadis yang lain, kalau orang berniat melakukan kebaikan, maka baru berniat udah dapat pahala. Dikerjakan dapat 2 pahala. Berbeda dengan orang melakukan keburukan. Kalau baru niat dia melakukan keburukan, tidak ditulis dosa. Ternyata dia melakukan keburukan itu ditulis 1 dosa. Jadi mohon maaf, memang kita tidak boleh niat buruk, tidak boleh berburuk hati, berburuk pikiran. Tapi kalau terbersit dalam pikiran kita buruk, benci ke si A, dendam ke si B, atau mau melakukan maksiat apa, selama belum dilakukan, selama belum dibicarakan, maka Allah memaafkan. Maha Rahman, Maha Rahim Allah Subhanahu wa ta'ala, kelihatan jelas beda dengan kita ya, beda. Selanjutnya, innallaha ta'ala la yumli li zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yumli, mencatat semua perbuatan, li zalim, bagi orang yang berbuat zalim, hatta idza akhadahu, sehingga dihukumnya orang itu, lam yuflithu,
maka ia tidak dapat meloloskan dirinya lagi. Orang kalau berbuat zolim sama siapapun, maka balasannya siap-siap tinggal nunggu saja. Suami zolim kepada istri, anak zolim sama orang tua zolim sama anak, tetangga zolim sama tetangga, anak buah zolim sama atasan, atasan zolim sama anak buah, rakyat zolim sama pemimpin, pemimpin zolim sama rakyat. Mohon maaf lahir batin, tinggal tunggu aja balasan dari Allah. Dia tidak akan sanggup meloloskan dirinya. Maaf, dia berbuat zolim ini itu ono, dia lolos terus nggak pernah kena. Tunggu aja waktunya, pasti kena. Sampai ada satu jamaah bertanya ke saya begini, Ustaz, Allah gimana ya? Emang kenapa ya? Tega ya sama orang Palestina? Itu tiap hari orang Palestina dibantai sama orang Israel, bukan hanya orang tua tapi anak-anaknya juga. Kok Allah diem aja sih? Itu ya, Allah diam aja. Ada tuh jamaah yang bertanya begitu di sebuah kuliah subuh. Saya bilang, maaf Pak, Allah itu lebih tahu apa yang Allah lakukan daripada ditebak sama kita. Ada beberapa hikmah mungkin yang Allah siapkan. Kenapa Allah menahan itu? Cuman kita nggak tahu. Yang kedua, ada sebenarnya beberapa yang Allah balas dari kezaliman orang Israel, tapi kita terkadang nggak kepikiran. Contoh, diboikotnya produk-produk Israel. Ini mohon maaf, bagian daripada proses balasan kezaliman mereka melalui hati, tangan, pikiran manusia. Allah berikan itu kesempatan untuk memboikot itu. Belum nanti dihancurkannya seperti apa, hanya tinggal nunggu aja. So hebat-hebatnya dia, sekuat-kuatnya dia. Ada yang mengatakan tentaranya pada stres, tentaranya saling menembak, macam-macam. Itu bagian dari balasan orang berbuat zalim. Apakah levelnya di keluarga kita, levelnya di masyarakat kita, levelnya di negara kita, atau levelnya internasional? Maaf, orang kalau berbuat zalim pasti ada balasannya. Allah melihat orang perilakunya, tinggal tunggu aja. Innallaha ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman begini, ya ibna Adam, hei anak Adam, maridtu, aku sakit, falam tu'idni, kenapa engkau tidak menjengukku? Kata Allah, aku sakit, kenapa kau enggak nengok, enggak jenguk aku? Qala, anak Adam bertanya begini, ya Rabbi, hei Tuhanku, kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku bisa menjengukmu sedangkan engkau Tuhan semesta alam? Qala, kata Allah, amma alimta anna abdan fulanan marido falam ta'udhu. Amma alimta, tidaklah engkau tahu, anna abdan fulanan, inna abdi sesungguhnya, anak abdi sesungguhnya hambaku, fulanan yang bernama si A itu marido, dia sakit, falam ta'udhu, lalu engkau tidak menjenguknya. Jadi ada orang sakit, keluarga saudara sakit, kalau kita tidak menjenguk, Allah tidak suka. Tapi kalau kita menjenguk orang sakit, Allah senang. Amma alimta, andai saja engkau tahu, annaka law udtahu lawajtani indahu, andai kata engkau menjenguk saudaramu yang sakit, maka engkau akan menemukanku di sisinya.
Jadi kita kalau ngejenguk orang sakit, pahalanya gede, keutamaannya besar. Mohon maaf lahir batin, Allah ada di samping orang sakit, nengok kita. Jadi satu, jangan pernah meninggalkan jenguk orang sakit. Makanya hak muslim dengan muslim ada 6. Di antaranya kalau sakit jenguk, kalau meninggal takziah. Ya, kalau tetangga minta nasihat, berikan nasihat. Kalau tetangga dapat kegembiraan, kita berbahagia. Kalau tetangga saudara kita muslim, mohon maaf, mengucapkan salam, kita wajib jawab salam. Kalau saudara kita bersin, kita doakan, di antaranya. Nah ini mohon maaf, jenguklah Pak, jenguk, hobi-hobilah jenguk orang sakit. Ya Ustadz, kalau jenguk orang sakit ngapain? 1, menanyakan kabar. Yang kedua, doain. Yang ketiga, minta didoain. Gimana kabarnya Pak Haji? Ya alhamdulillah, operasinya lancar. Mudah-mudahan Pak Haji cepat sehat. Syukur-syukur pakai doa yang diajarkan oleh agama kita. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la syafi la shifa'uk syifaan la yughadiru saqman. Kepanjangan Ustaz, atau mungkin bisa pegang bagian mana Pak yang sakit, pegang pakai telapak tangan kita. Kita baca bismillah bismillah bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qadratihi min syarri ma yajid wa hadir. Boleh pakai itu, atau dipegang bagian yang sakit dengan doa ruqyah, bismillahirrahmanirrahim, wallahu yashfik min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli dhi'ainin aw hasid, Allahu yashfik. Silakan gitu ya, doain. Atau bahasa Indonesia aja, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, bapak ini sembuhkan ya Allah, bapak ini sehatkan ya Allah, hilangkan seluruh rasa sakit yang ada di tubuhnya. Itu kalau orangnya masih ada kesempatan sehat. Kalau menurut prediksi sulit sembuh lagi, doain ya Allah, andai kata sehat buat bapak ini lebih baik, sehatkan dengan mudah ya Allah. Tapi andai kata wafat itu lebih baik, wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Begitu. Emang ajarannya begitu. Kalau orang sulit, contoh koma gitu ya, contoh orang koma, itu ajarannya begitu Pak, dari nabinya. Allahumma in kana al-hayatu khairul lahu fa ahyihi wa in kana al-wafatu khairul lahu fatawaffahu 'alal iman. Gitu. Ya, begitu aja kita doain. Yang ketiga, kalau kita nengok orang sakit, minta didoakan. Maaf Bapak, doain saya biar saya tetap sehat, biar anak-anak saya soleh-soleha, biar Allah ampunkan dosa-dosa saya karena dosa saya banyak. Kenapa kok minta doa ke orang sakit? 4 orang yang doanya tidak akan ditolak. 1, doa orang sakit sampai dia sembuh. Selama sakit nih doanya tidak akan ditolak. Maaf, kalau orang meninggal dunia lebih baik sakit dulu baru meninggal daripada tiba-tiba meninggal. Kenapa? Ketika sakit dia sempat istighfar, sempat minta surga, sempat minta selamat dari api neraka, gitu ya. Ingat Allah, itu lebih bagus. Yang kedua, doa yang tidak akan ditolak, dakwatul ghazi hatta yasdur, doanya orang yang berperang sampai berhenti perangnya. Yang ketiga, dakwatul hajj hatta yarji'an, doa orang pergi haji sampai dia pulang. Yang keempat, dakwatul akhi li akhihi bi dhahril ghaib, doa saudara kepada saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Makanya sering-sering doain saya doain bapak-bapak. Mari kita sama-sama sering mendoakan. Doain saudara kita di kampung, nenek kita, keluarga kita, paman bibi kita, sahabat ibadah kita. Doainlah. Orang doa mah gampang ini, gitu ya.
gampang ini. Oke, jadi jenguk orang sakit, hadisnya ini Pak, dasar hukumnya. Siapa yang jenguk orang sakit seakan-akan menjenguk Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada ampunan, di situ ada pahala yang besar, di situ ada kewajiban hak muslim terhadap muslim. Yang kedua, lanjutan hadisnya, ya ibna Adam, hai anak Adam, istad'amtuka falam tut'imni, aku minta makan kepadamu tapi falam tut'imni, kata Allah, kau tidak memberikan makan aku. Qala, kata anak Adam, ya Rabbi kaifa at'imuka, bagaimana aku memberikan makan engkau, wa anta rabbul alamin, kau Tuhan semesta alam yang gak butuh makan. Qala amma alimta, kata Allah, andai kata kau tahu annahu istat'amaka, ada seorang hamba yang minta makan kepadamu, abdi fulan, seorang hambaku yaitu fulan, falam tut'imhu, lalu dia kau tidak berikan makan. Pengemis kasih makan, ustaz pengemis mah kaya, pemulung kasih makan. Pemulung mah ada penghasilannya, tukang ngatur belokan, kasihlah. Maaf lahir batin, anak-anak yatim yang kelaparan, orang-orang miskin apalagi mereka tidak minta-minta, berikanlah hak makan. Kali-kali undang anak yatim ke rumah kita, berikan makan yang terbaik yang mereka nggak biasa makan. Alhamdulillah, Baitul Izzah melalui zakatnya, alhamdulillah, ngumpulin anak yatim makan di restoran mana, keren banget, monggo silahkan. Itu zakat bapak-bapak menjadi penanggung lapar orang-orang yang kelaparan, diantaranya anak-anak yatim. Monggo silahkan, atau mungkin sumbangan beras buat keluarga miskin, ya, monggo silahkan. Jadi amma alimta annaka law at'amtahu, andai kata tahu sesungguhnya engkau andai kata memberikan makan kepada orang yang kelaparan, orang yang membutuhkan, lawajadta dzalika indi, kau menemukan itu di sisiku. Jadi kalau kita hadir ngasih makanan, berarti kita seakan-akan ngasih makanan sama Allah. Luar biasa ya. Terakhir, Ibna Adam, hai anak Adam, istaqaituka, aku minta minum kepadamu, falam taskini, tapi kau tidak memberikan aku minum. Qala, kata hamba, ya Rabbi, hai Tuhanku, wa kaifa askika, bagaimana aku ngasih minum engkau, wa anta rabbul alamin, kau Tuhan semesta alam yang gak butuh air minum. Qala istasqaka abdi fulan falam taski, ada orang minta minum kepadamu, minta air kepadamu, tapi kau falam taski, tidak memberikan minum. Amma innaka law saqaitahu lawajadta dzalika indi, andai kata engkau ngasih minum kepada orang yang kehausan, ngasih air kepada orang yang butuh air, seakan-akan engkau memberikan itu kepadaku, maka engkau akan menemukan aku di sisi orang itu, di sisi orang miskin, di sisi orang kelaparan, di sisi orang kehausan ada Allah. Jangan pernah berhenti sedekah walaupun setengah butir korma. Itu ya. Jadi hidup ini Pak banyak ladangnya ini. Ladangnya melalui jenguk orang sakit, melalui ngasih makan, melalui ngasih minum, ngasih hidangan, ngasih air. Masya Allah, pahalanya begitu luar biasa. Pak, terkadang kita ini pelit Pak. Bentar lagi Ramadan Pak. Jangan pernah berhenti sodakoh air mineral gelas. Jangan pernah berhenti dikirimkan ke masjid-masjid setiap mau buka puasa. Banyak orang lapar karena lagi berpuasa. Syukur-syukur
masjid-masjid yang ada di pinggir-pinggir jalan. Banyak musafir yang ikut sholat maghrib plus buka puasa di situ. Jangan berhenti Pak, mumpung. Ini ada masjid namanya Masjid Ulil Amri Pak, ladang sodakoh buat kita nih. Malam Sabtu kemarin saya ceramah di sana. Malam Jumat sana, malam Jumat kemarin. Beliau masjidnya segede inilah, segede Baitul Izza. 1 RT bangun masjid. Tanahnya disumbang, rumah warga dijadikan masjid. Jadi ada 2 rumah warga diwakafkan jadi masjid. Dibangunlah sama mereka. Nah kemarin agak tekor mereka rupanya, tinggal masang granit. Jadi semua udah selesai, tinggal granit aja, granit bawah. Rupanya udah agak lelah rupanya ngumpulin dananya. Nah jadi Bapak, per meternya granit itu 350.000 per meternya. Beli granitnya plus pemasangannya. Jadi Bapak yang berkenan ingin sodakoh 1 meter atau 2 meter, silahkan, ada di status saya itunya, nomor rekeningnya. Silahkan Pak. Kemarin udah nyumbang 10 meter dari orang, saya tambahin 2 meter, udah ada 12 meter yang nyumbang kemarin malam Jumat ya. Saya kenapa kok lewat saya sengaja, saya tidak bisa sodakoh banyak, tapi kita bisa sama-sama bantu. Yang berkenan mau ikutan nempelin tabungan pahala buat akhirat, monggo silahkan, tinggal WA saya aja gitu ya. Saya kasih nomor rekening, tapi ada di status saya, status WA saya itu ada masjidnya, videonya dan nomor rekeningnya, dikirim dari ketua DKM itu ya. Itu dahsyat Pak. Dulunya musola kecil, 2 rumah kecil gitu ya. Nah itu wakaf orang, saya pengajian, saya bilang kalau ambruk gimana, cobalah kita patungan. Saya sumbang pasir dulu deh 1 truk sebagai modal awal. Ini di Taman Walet Pak, di Taman Walet, agak jauh dari pesantren saya itu, jauh. Nah alhamdulillah sekarang udah jadi, udah lumayan cakep, tinggal granit buat persiapan Ramadan. Maka bapak-bapak yang berkenan, ada rezeki, mau ikut monggo silahkan itu ya. Baik, yang kedua, kalau ada orang kelaparan di tetangga kita, kiri kanan kita, jangan biarkan mereka lapar. Tidak baik seorang beriman tidur pulas tetangganya kelaparan. Yang ketiga, kalau PDAM mati, kita pakai air tanah, maka ada tetangga mau wudhu aja susah, berikan air. Atau dibalik, listrik mati, nggak punya PDAM, tetangga punya, kita punya, buka aja. Kenapa tidak dibuka? Silahkan yang mau air. Itulah Pak kesempatan. Ada satu lagi Pak, pahala. Kalau ada orang meninggal dunia di lingkungan kita, cepat-cepat beli air 2 dus, 3 dus, 4 dus. Buat apa? Orang takziah biar minum air kita. Itu jangan dibiarkan Pak, itu kesempatan. Bahasa terindah cari surga setiap kesempatan, jangan biarkan diambil orang gitu ya. Mari kita sedikit-sedikit nabung buat akhirat. Itu yang bisa sampaikan untuk kajian subuh kali ini. Terpenting dari saya motivasi, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas ibadah kita di bulan Rajab lebih sempurna, lebih baik, lebih semangat, karena kita sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Perasaan baru kemarin kita lebaran, ternyata udah lebaran lagi. Disitulah kenapa Allah di Quran selalu sumpah dengan waktu, demi waktu duha, demi waktu subuh, demi waktu fajar, demi waktu asar, ketika siang, ketika malam. Kalimat itu selalu ada dalam Quran. Walaili idza yaghsha
wan nahari idza tajalla wal fajr, ya wal layalin asr, selalu itu, wal duha wal asri, ya wal fajr. Kenapa? Disitulah karena kita nggak kerasa waktu itu begitu cepat pergi, dan waktu setelah pergi nggak pernah kembali. Kita nggak tahu umur kita. Dan ada yang lebih dahsyat lagi, banyak orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu itu. Makanya punten, waktu selalu dipancing terus sama Allah dalam Quran. Masya Allah. Tahu-tahu udah 60 tahun saya ini. Tuh ya, coba Pak, tiba-tiba baru sadar. Perasaan kemarin, biasanya ketika penyakit mulai muncul, asam urat mulai nongol, mulai itu, udah tua rupanya. Ternyata saya udah punya cucu. Nah, mulai disitulah maka akan terasa umur itu begitu cepat. Bunda, ayahanda itu yang disampaikan, maafkan agak lebih cepat hari ini karena saya ditungguin rombongan di Pabuaran Residen untuk ziarah ke beberapa tempat. Berangkatnya 5:30 sebenarnya. Nah, sekarang baru 5:30. Nah, saya berangkatnya dari sini 5:30 ini. Iya, udah nunggu dari subuh dari sana itu sebenarnya udah ditarik tadi. Jadi mohon maaf lebih singkat sedikit karena saya ada kegiatan harus mimpin doa dan ziarah dan menjelaskan sejarah perjuangan para wali-wali Allah. Maka kita tutup saja dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hamdalat arshik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka rasuluk. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dhunubana wa hassil maqasidana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa sampaikan, maafkan bila ada ucapan yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah